Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Jaya Putra Ridwan Seko, nomor absen 3, kelas 10A, siswa dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya kembali ingin menjelaskan tentang pemahaman yang baru, yaitu tentang kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Maksud dari pengendalian penyakit tanaman adalah untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas hasil produksi tanaman yang kita usahakan. Dengan arti yang lebih luas lagi adalah untuk memaksimalkan penggunaan lahan pertanian secara efisien dan efektif, atau juga mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian tersebut guna mendapat hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, serta kebutuhan lain yang mintanya terus semakin meningkat di seluruh dunia. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomis serta kenaikan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Oleh karena itu, pada umumnya kita hanya memperhatikan dan mengendalikan penyakit tanaman yang dapat menimbulkan kerugian yang berarti jelas. Pada pemahaman ini, pengendalian terhadap penyakit dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, pengendalian melalui bercocok tanam. Pengendalian penyakit dengan prinsip pengendalian penyakit secara bercocok tanam adalah menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan penyakit tanaman. Yang kedua, pengendalian melalui lingkungan. Pengendalian penyakit melalui lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen penyebab penyakit tetapi cocok untuk tanaman inang. Yang ketiga, pengendalian hayati adalah pengendalian penyakit dengan menggunakan organisme selain patogen penyebab penyakit itu sendiri. Karena itu, pengendalian hayati dapat dikatakan suatu proses menekan, mengurangi, atau meniadakan penyebab penyakit atau patogen baik yang telah aktif menyerang maupun yang berada pada stadia dormanasi. Yang keempat, pengendalian kimiawi dengan fungsida dan bakterisida. Pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat kimia. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan menyemprotkan zat kimia pada bagian tumbuhan. Pengendalian ini sering dilakukan oleh petani. Dan yang terakhir yaitu pengendalian dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan merupakan sarana hukum yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen dan organisme pengganggu tanaman ke suatu wilayah tertentu. Pengendalian ini menyangkut aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan membatasi pemasukan komoditi perhutanan dan tanaman hutan yang dapat mengandung organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari luar daerah atau luar negeri. Sekian dari pemahaman yang saya paparkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.